Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, amin. Nah, sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 2, subtema 1, tema 1, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, perhatikan cerita berikut ini. Sapi merupakan contoh makhluk hidup. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan juga dagingnya sebagai pangan manusia. Selain itu, sapi juga dipakai sebagai alat transportasi, membajak sawah dan memeras tebu. Nah, makanan sapi ini adalah rumput, dedaunan, dan batang tanaman yang muda. Oleh sebab itu, sapi tergolong jenis hewan herbivora. Hewan herbivora ini adalah kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat ya, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Nah, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengelompokan hewan herbivora. Hewan herbivora ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora ini biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya sama-sama mencari makan di batang rumput seperti sapi, kambing, kerbau, dan burung perkutut. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 2, yaitu kelompok hewan karnivora. Hewan karnivora ini adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas karena kelompok hewan karnivora ini memangsa hewan lain untuk dimakan. Contohnya seperti singa, serigala, macan, ular, ikan hiu, dan burung elang. Selanjutnya yang ketiga ada kelompok hewan omnivora. Jenis hewan omnivora ini adalah jenis hewan yang suka memakan daging maupun tumbuhan. Contohnya seperti tikus, ayam, monyet, maupun beruang. Hewan selain dikelompokkan jenis makanannya, hewan juga dikelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perkembangbiakan secara vivipar, secara ovipar, dan secara ovovivipar. Nah, sekarang ayo kita bahas pengelompokan hewan berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kelompok hewan vivipar. Kelompok hewan vivipar ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti sapi, kerbau, kucing, dan anjing. Selanjutnya yang nomor 2 ada kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Kelompok hewan yang berkembang biak secara ovipar ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, cicak, ikan, maupun katak. Nah, anak-anak, selain itu kalian juga dapat membedakan mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau mana yang berkembang biak dengan cara beranak. Dengan cara yaitu kalian melihat telinganya.
Nah, jika hewan tersebut memiliki daun telinga, maka hewan tersebut tergolong hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan apabila hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, maka hewan tersebut tergolong hewan ovipar atau disebut hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, berdasarkan jenis perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti ikan pari, kuda laut, dan ular piton. Nah, itulah anak-anak pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah satu gambar hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian jelaskan ciri-ciri hewan tersebut dan tentukan jenis makanan serta cara perkembangbiakannya. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi PJOK KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada materi PJOK kali ini kalian akan belajar tentang kombinasi gerak berjalan dan berlari dalam permainan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara seperti melompat, terbang, berjalan, dan berlari. Nah, gerakan berjalan dan berlari ini juga dapat dijadikan suatu permainan. Sekarang kita praktikkan permainan berikut ini. Letakkan 3 bendera dengan jarak 10 meter dari garis start. Kemudian, berdiri tegak di garis start. Setelah itu, ada aba-aba siap. Iya. Lalu segeralah berjalan sampai garis tengah. Selanjutnya berlari, mengambil bendera dan kembali lagi ke garis start. Lalu lakukan sampai bendera di garis finish, pindah di garis start. Memindahkan bendera ke garis start harus satu persatu ya nak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah praktekkan permainan kombinasi gerak berjalan dan berlari bersama teman-teman kalian di rumah ya nak ya. Dan jangan lupa lakukan dengan sportif. Kemudian orang tua kalian atau saudara kalian, kakak kalian bisa menjadi juri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada materi PPKN kali ini kalian akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala anugerahnya. Dan salah satu anugerah dari Tuhan kepada kita adalah berupa kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan badan yang sehat, kita dapat melakukan kegiatan. Selain itu, kita juga dapat bernafas, bergerak, dan makan. Nah anak-anak, itu semua adalah anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Lalu, Ustazah, apakah bangsa Indonesia juga diberi anugerah oleh Tuhan? Iya, bangsa Indonesia juga diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu berupa kemerdekaan. Dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, kalian dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, kita juga dapat memperoleh pendidikan tanpa ada kesulitan hingga jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ini. Nah, bersyukur merupakan cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Nah, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Pancasila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan gambar apa?
Iya, betul sekali. Sila pertama dilambangkan dengan lambang bintang. Lambang sila pertama ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang tugas kalian adalah jelaskan bagaimana cara kalian bersyukur kepada Tuhan dalam menjaga kesehatan kalian. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 2 subtema 1 tema 1 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai jumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.